Selamat datang kembali, kita semua tahu kan betapa mahalnya kalau sampai membangun produk yang salah atau ide yang ternyata nggak laku di pasar. Betul sekali. Rugi waktu, rugi biaya. Nah, sumber-sumber yang kita bahas kali ini fokus ke cara menghindarinya. Pakai teknik-teknik spesifik, namanya discovery prototyping. Iya, discovery prototyping. Kita akan bedah nih apa aja tekniknya, kenapa ini penting banget, dan apa bedanya sih sama sekedar bikin MVP. Oke. Ya, penting banget ini dipahami bedanya. Inti dari discovery prototyping ini, seperti yang ditekankan sumber-sumber Anda, adalah belajar. Belajar secepat mungkin dan semurah mungkin. Belajar ya, kuncinya. Betul. Beda sama MVP yang sering dianggap ya versi rilis pertama lah, yang bisa dijual atau dipakai luas. Kalau prototype penemuan ini tujuannya murni buat validasi ide. Bukan untuk dirilis berarti ya? Bukan, sama sekali bukan. Tujuannya itu tadi, menjinakkan risiko di awal. Ngecek dulu, idenya ini bernilai nggak sih buat pengguna? Gampang dipakai nggak? Terus, bisa nggak kita bikin secara teknis? Dan terakhir, cocok nggak sama bisnis kita? Itu semua dicek di awal. Oke. Jadi fokusnya memang belajar dan mengurangi risiko ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenisnya deh. Sumber Anda kan menyebut beberapa. Pertama ada prototype pengguna atau user prototype. Itu fungsinya apa ya? Ya, user prototype ini pada dasarnya simulasi interaksi aja. Bentuknya bisa macam-macam. Gimana tuh contohnya? Bisa sederhana banget, kayak coret-coretan di kertas gitu, itu yang low fidelity. Atau bisa juga yang udah kelihatan mirip banget sama produk aslinya nanti, itu high fidelity. Oke. Nah, tujuannya utamanya, menurut sumber Anda, ya buat nguji satu hal spesifik, risiko kemudahan penggunaan. Gampangnya, usability. Oh, usability. Jadi apakah orang ngerti cara pakainya gitu ya? Persis, pengguna paham nggak cara pakainya? Di bagian mana mereka bingung? Atau ada yang aneh nggak alurnya? Ini cara paling cepat dapat masukan soal desain dan alur sebelum kita invest terlalu jauh. Masuk akal. Jadi ini lebih ketampilan, kepenganangan pakainya ya. Tapi gimana kalau kita butuhnya bukti yang lebih keras? Misalnya data angka yang nunjukin idenya beneran bekerja atau enggak? Nah, itu beda lagi pendekatannya. Materi Anda kan menyebut prototype data langsung atau live data prototype. Ini kedengarannya lebih teknis nih. Ya, memang sedikit lebih kompleks, tapi tujuannya juga spesifik banget. Prototype data langsung ini, seperti yang dijelaskan sumber Anda, dipakai buat jawab risiko nilai atau kemanjuran produknya, efficacy. Risiko nilai atau efficacy, maksudnya? Maksudnya, apakah ide ini beneran ngasih hasil yang dijanjikan kalau dihadapkan sama data nyata? Atau sama pengguna beneran? Sumber Anda kan kasih contoh, misalnya muji algoritma rekomendasi atau hasil pencarian di search engine. Oke, jadi pakai data sungguhan ya? Betul. Ini butuh akses data live, data langsung, dan mungkin perlu nangani sedikit traffic pengguna sungguhan. Tapi yang penting banget dicatat nih. Apa tuh? Ini sengaja dibuat bukan sebagai produk berkualitas produksi. Semua proses productization yang mahal dan lama itu, kayak pengujian menyeluruh, mikirin skalabilitas, keamanan tingkat tinggi, analitik lengkap, itu semua sengaja dilewati. Oh, sengaja dilewati ya? Kenapa? Tujuannya, biar bisa dibangun super cepat. Mungkin cuma butuh 5-10% usaha dibanding kalau kita bangun produk komersial beneran. Demi apa? Demi dapat bukti berupa data secepat mungkin. Wah, cuma 5-10% usaha. Dila, itu bener-bener nunjukin fokusnya ke belajar cepet ya? Banget. Cepat dan murah. Oke, jadi kita udah bahas tes usability pakai user prototype, terus tes efikasi pakai live data prototype. Nah, gimana kalau kasusnya interaksinya kompleks, tapi kita belum siap nih bangun back-end atau otomatisasinya? Ah, ini kasus menarik. Sumber Anda kan bahas prototipe hibrida, hybrid prototype. Khususnya ada metode namanya Wizard of Oz. Namanya unik banget ini. Iya, Wizard of Oz ini contoh klasik banget dari filosofi yang juga disinggung di materi Anda. Bangun hal yang tidak bisa diskalakan atau build things that don't scale. Gimana tuh maksudnya bangun yang nggak bisa diskalakan? Gini, bayangin Anda mau ngetes ide chatbot canggih. Pakai metode Wizard of Oz ini, Anda cukup bikin tampilan depannya aja, interface-nya, yang kelihatan canggih dan nyata. Oke, tampilan depannya aja. Terus? Nah, di belakang layar, ada orang beneran yang ngetik jawabannya. Oh, jadi ada operatornya gitu ya di belakang? Persis.
Pengguna ngerasa lagi ngobrol sama sistem otomatis yang pintar, padahal sebenarnya ada manusia di balik layar. Ini memungkinkan kita nguji resiko interaksi kompleks atau kelayakan pengalaman pengguna secara realistis, tapi tanpa perlu repot-repot bangun otomatisasi yang rumit di awal. Wah, cerdik juga ya. Jadi kayak pura-pura otomatis gitu. Betul, jelas ini nggak bisa diskalakan kalau udah dipakai banyak orang kan. Tapi buat belajar cepat di awal, luar biasa efektif. Keren-keren. Jadi intinya ketiga jenis prototipe ini, user, live data, sama Wizard of Oz, itu kayak perkakas beda-beda ya. Alat untuk tujuan belajar yang beda-beda juga. Semuanya demi validasi sebelum kita komit besar-besaran ke pembangunan. Tepat sekali. Ini nyambung banget sama poin di sumber yang bilang kalau banyak ide tuh ya gagal, dan bahkan yang berhasil pun butuh bolak-balik diperbaiki, butuh iterasi. Persis. Ini semua intinya tentang menekan 4 resiko besar produk. Resiko nilai, resiko usability, resiko kelayakan teknis, sama resiko kelayakan bisnis. Ditekan secara cerdas dan efisien di fase discovery sebelum kita masuk fase delivery yang biayanya jauh lebih mahal. Jadi prototipe ini kendaraannya lah ya buat belajar cepat itu? Betul, kendaraan untuk siklus belajar cepat. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari sumber-sumber ini, discovery prototyping itu bukan cuma soal bikin maket atau gambar-gambar cantik. Jauh lebih dari itu. Ini soal milih senjata yang tepat. Pakai prototipe pengguna buat cek usability. Pakai data langsung buat bukti efikasi. Pakai hibrida kayak Wizard of Oz, kalau mau tes interaksi kompleks tanpa repot bangun back-end. Semuanya strategis, demi belajar dan ngurangin risiko secepat dan semurah mungkin. Dan ini secara fundamental bisa mengubah cara tim bekerja loh. Fokusnya jadi geser. Bukan lagi sekedar mengeksekusi daftar fitur atau output aja. Tapi jadi fokus mencapai hasil bisnis yang terbukti. Outcome. Lewat apa? Ya lewat eksperimen dan pembelajaran cepat ini. Menarik. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari sumber ini yang kayaknya seru buat Anda renungkan. Filosofi bangun hal yang tidak bisa diskalakan. Itu kan sering disebut buat fase penemuan ya. Iya. Gimana kalau kita justru secara sadar merangkul solusi sementara yang nggak sempurna dan nggak scalable ini? Mungkinkah ini justru jadi jalan tercepat buat kita nemuin dan akhirnya ngebangun solusi yang beneran tepat dan bisa diskalakan nantinya? Wah, itu pertanyaan bagus untuk direnungkan. Memang seringkali jalan pintas sementara itu justru yang mengantar kita ke tujuan akhir yang solid.